Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Padahal Pilpres masih lama, masih 3 tahun lagi. Ya kayaknya Pak Rizal Ramli sih mencuri start ya. Kepingin mencuri start, dan sekarang ini di akun Twitternya pada hari yang lalu meminta dukungan untuk menjadi calon presiden di 2024. Dan janjinya pun juga segudang. Janjinya antara lain ingin merubah Indonesia dari demokrasi kriminal menjadi demokrasi bersih dan juga amanah. Ingin Indonesia yang lebih adil dan makmur, serta kuat dan berjaya di Asia. Wow, janjinya pun wow, keren sekali. Padahal ya semua sudah tahu lah kalau Pak Rizal Ramli adalah dulu mantan Menteri Kemaritiman di era Pak Jokowi di satu periodenya, dan itu pun di reshuffle. Ya sama seperti Pak Anies Baswedan lah. Ya kita ketahui Pak Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta kan, ya tahulah kinerjanya gimana. Pasti semua sudah tahu. Nah, jika mantan Menteri Kemaritiman yaitu Rizal Ramli jika ingin menjadi presiden, waduh jangan dulu lah. Bahkan Ruth Sitompul menyindir, ya tidak ada yang jual kaca ya di sana. Ya seharusnya ngaca dulu lah sebelum menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan gara-gara cuitan ini, saya jadi ingat dulu Rizal Ramli juga sering mendesak Presiden Jokowi untuk mundur. Nah, ternyata ya ini Rizal Ramli ternyata ingin menjadi capres di 2024. Sudah kebelet kepengen menjadi presiden. Bahkan juga dulu mendesak Presiden Joko Widodo untuk mundur lebih cepat. Bahkan juga Ferdinand Hutahian, yaitu mantan politisi dari Demokrat, memberi nilai 5 dari 100. Bayangkan, 5 dari 100 kurang 95. Saya kira itu memberi nilai 5 dari 10, ternyata dari 100. Dan Ferdinand pun meminta maaf jika Rizal Ramli belum pantas menjadi Presiden Republik Indonesia. Tetapi kalau lihat janji-janjinya sih keren. Ingin merubah dari demokrasi kriminal menjadi demokrasi yang bersih dan amanah. Ingin Indonesia yang adil dan makmur, kuat dan berjaya di Asia. Nah, saya jadi tanda tanya ya, demokrasi kriminal maksudnya seperti apa? Kemungkinan Pak Rizal Ramli ya yang bisa menjawab. Demokrasi kriminal itu seperti apa sih? Siapapun presidennya di tahun 2024, ya semoga saja Ganjar Pranowo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Rizal Ramli minta dukungan maju capres. Wow, janjinya segudang. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mulai bergerilya menggalang dukungan untuk maju di Pilpres 2024. Bentuk dukungan itu dibagikan Rizal berbentuk Google Form yang dibagikan lewat Twitternya pada Minggu 28 November lalu. Ekonom senior itu bertekad akan mengubah demokrasi kriminal menjadi demokrasi bersih dan amanah bila terpilih sebagai presiden. Untuk itu, Rizal meminta dukungan masyarakat. Jika kawan-kawan ingin Indonesia berubah dari demokrasi kriminal menjadi demokrasi yang bersih dan amanah, cuit Rizal Ramli di akun Twitternya. Rizal pun berjanji akan membuat Indonesia lebih adil dan makmur serta berjaya di Asia. Ingin Indonesia yang lebih adil dan makmur, kuat dan berjaya di Asia. Tolong berikan dukungan kepada Dr. Rizal Ramli dengan mengisi form ini, kata Rizal Ramli. Politisi PDI Perjuangan Ruth Sitompul tak ketinggalan memberikan respon atas pencapresan Rizal Ramli tersebut. Dengan sindiran keras, Ruhut bilang kenapa banyak orang sakit saat ini. Belanda masih jauh, kenapa orang sakit makin banyak ya? Hahaha, cuit Ruhut lewat Twitter. Ruth Sitompul dikutip Selasa 30 November. Ruhut turut menggugah pemberitaan media daring dengan judul minta dukungan dari Capres 2024. Rizal Ramli, Indonesia akan berjaya di Asia. Pedagang kaca makin sepi nih, gak ada yang mau ngaca, berani mengatakan maunya pres sudah pada pesong kali merdeka, terang Luhut. Diketahui mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli kembali menyita perhatian publik karena cuitan di akun Twitter. Ekonom senior itu baru-baru ini meminta dukungan dari masyarakat untuk maju sebagai calon presiden di tahun 2024 nanti. Dalam cuitan itu, Rizal Ramli menyebutkan janji-janji yang akan diwujudkan jika ia terpilih menjadi presiden kelak.
Tak tanggung-tanggung, Rizal Ramli juga menjanjikan Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan berjaya di Asia. Jika kawan-kawan ingin Indonesia berubah dari demokrasi kriminal menjadi demokrasi yang bersih dan amanah, ingin Indonesia yang lebih adil dan makmur, kuat dan berjaya di Asia, tulis Rizal Ramli. Rizal Ramli juga menyertakan formulir yang bisa diisi secara daring oleh orang-orang yang berniat mendukungnya. Tolong berikan dukungan kepada Rizal Ramli dengan isi form ini. Menanggapi hal tersebut, aktivis Niko Silalahi lantas memberikan tanggapan. Ia mengaku bersedia memberikan KTP sebagai wujud dukungan pada Rizal Ramli. KTP-ku untuk Rizal Ramli dan akan berjibaku berjuang bersamanya merebut demokrasi yang dibajak oligarki. Bersama kita bisa mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di negeri ini, tulis Niko lewat akun Twitternya. Niko menyebut dukungannya terhadap Rizal Ramli adalah sikap yang ia tunjukkan untuk negeri. Ia menilai Rizal Ramli memiliki keberanian untuk membangun negeri ini. Ini sikapku untuk negeri ini, mendukung Bang Rizal Ramli yang memiliki keberanian dan tulus membangun negeri sudah menjadi kewajibanku. Harapan untuk negeri yang sejahtera akan selalu hadir, namun hanya segelintir orang yang berani bertarung untuk mewujudkan harapan itu, tulisnya lagi. Saya dukung perjuanganmu, Pak Rizal Ramli. Saya tahu Pak Rizal Ramli waktu di pemerintahan berani sekali menentang kebijakan yang tidak pro rakyat, ujar warganet lain yang mendukung niat Rizal Ramli berlaga di Pilpres 2024. Meskipun banyak yang mendukung, namun ada juga beberapa warganet yang menanggapi niat Rizal Ramli dengan nada sinis. Hanya sekedar saran, sebaiknya dimulai dari pencalonan ketua RT dulu. Takutnya jadi ketua RT aja nggak terpilih, komentar salah seorang warganet. Ujung-ujungnya ketahuan juga kalau selama ini Ceriwis hanya mau jadi presiden. Maaf Pak, parpol mana yang udah siap dukung Anda, sahut warganet lainnya. Bahkan mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta-Heian menyoroti cuitan ekonom senior Rizal Ramli yang meminta dukungan kepada publik untuk menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Dalam keterangannya, Ferdinand Huta-Heian menilai Rizal Ramli hanya cocok menjadi presiden pro-demokrasi, bukan presiden Indonesia. Sebab menurut Ferdinand Huta-Heian, kualitas dan kapasitas Rizal Ramli baru mencapai tahap Presiden Prodem. Jadikan dia Presiden Prodem, kualitas dan kapasitasnya baru bisa untuk jadi Presiden Prodem, ujar Ferdinand Huta-Heian seperti dikutip pikiran rakyat depot.com dari akun Twitter Ferdinand Huta-Heian 3. Kemudian Ferdinand Huta-Heian pun meminta maaf karena menurut Rizal Ramli belum memenuhi syarat sebagai Presiden Republik Indonesia. Bahkan ia juga berpendapat nilai Rizal Ramli baru menyentuh angka 5 dari total 100 sebagai syarat menjadi Presiden Indonesia. Dengan angka tersebut, ia menyebut Rizal Ramli masih terlalu banyak kurangnya. Mohon maaf Pak Rizal, untuk jadi presiden di negara sebesar Indonesia, Anda belum memenuhi syarat. Dari total syarat 100, Anda baru di angka 5. Jadi kurangnya terlalu banyak, maaf ya, ujarnya menjelaskan. Dalam cuitan yang direspon Ferdinand Huta-Heian, Rizal Ramli meminta dukungan publik terhadap dirinya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang bersih. Diketahui politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ruhut Sitompul pun ikut menyindir ekonom senior Rizal Ramli. Karena dalam sebuah pemberitaan Rizal Ramli meminta Presiden Joko Widodo untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala negara pada waktu itu. Yo enggak, becus Rizal Ramli. Karena dipecat nggak tahu kerja tapi nyinyir dan ngebacot terus, haya, kata Ruhut yang dikutip dari Twitter Ruhut Sitompul yang dikutip pada Selasa 12 Oktober yang lalu. Ruhut menyebut bahwa Rizal Ramli masih dendam karena dipecat dari jabatannya. Masih dendam nih ye, hati-hati, nanti lo bisa seteluke. Oi, bisa pusing, sudah baik-baik saja, duduk di boncengan, sindirnya. Sebelumnya Rizal Ramli mendesak Presiden Joko Widodo untuk mundur lebih cepat dari jabatannya. Hal tersebut disampaikan dalam YouTube Fadlison belum lama ini. Tak tanggung-tanggung ia pun meminta Presiden Joko Widodo untuk berkaca, lantaran menurut dia rakyat sudah bosan karena Jokowi dianggap tidak becus sebagai pemimpin dan prestasinya juga payah. Bukan hanya perpanjangan yang perlu, Pak Jokowi pikirkan bagaimana bisa mengundurkan diri lebih cepat, ujarnya. Rakyat udah bosen, yo nggak mampu kok, yo nggak becus, kasih kesempatan yang lain buat mimpin Indonesia, cetusnya lagi.
Diketahui politikus PDIP Ruhut Sitompul lekas merespon aksi ekonom senior Rizal Ramli yang meminta dukungan untuk maju di Pilpres 2024. Dia menilai langkah Rizal itu terkesan buru-buru karena Pilpres masih 3 tahun lagi. Belanda masih jauh, kenapa orang sakit makin banyak ya? Haha, cuit lewat akun Twitter Ruhut Sitompul pada Selasa 30 November 2021. Ruhut menyarankan Rizal Ramli untuk menimbang potensi kemenangan di Pilpres 2024. Menurutnya, mantan Menko Kemaritiman itu belum layak menjadi orang nomor 1 Indonesia. Pedagang kaca makin sepi nih, nggak ada yang mau ngaca. Berani mengatakan mau nyapres, sudah pada pesong kali, sindir Luhut.